kita berada dekat air terjun menuju kota Sidikalang. Kota Sidikalang ini adalah dulunya terkenal sebagai kota penghasil kopi, dan sampai sekarang dia sebagai penghasil kopi, makanya terkenal dulunya sebagai kopi Sidikalang. Tapi kali ini kita akan mencoba menelusuri kedai kopi yang ada di Sidikalang. Kita mau tahu apakah kedai kopinya seterkenal kota Sidikalang dengan kopi Sidikalangnya, atau kita lihat aja nanti kedai kopi di Sidikalang. Ya, saya sekarang sudah berada di kota Sidikalang, kota sejuk, kota dingin, dan kota yang terkenal dengan hasil kopinya, kopi Sidikalang. Tapi saya sekarang lagi berada di Poda Kopi, kedai kopi yang ada di sini. Kita akan lihat apa yang ada di kedai kopi Poda ini. Apakah kopi Sidikalang juga, seduhannya bagaimana, kita akan lihat. Mari kita ke Poda Kopi di Sidikalang. Kita akan lihat baristanya nanti ke sana ya. Baristanya siapa ya? Siapa namanya? Wilson ya? Marga Banurea. Ya, Wilson Banurea ini baristanya. Bisakah nanti membuatkan kopi 260 seduh untuk kita? Oke, kita pakai kopi apa nih? Kopi Arabica. Arabica daerah mana? Daerah Sidikalang. Jadi pakai kopi Arabica Sidikalang. Tolong buatkan 360 dan kita akan lihat di video. Ya, para penikmat kopi, hari ini saya akan mewawancarai Pak Samuel Siombing, owner dari Poda Kopi. Selamat sore nih Pak Samuel. Sore, selamat sore. Ya, datang di Sidikalang. Ya, ini kota dingin yang saya merasa senang di kota yang dingin ini. Tapi pertanyaan saya adalah, sejak kapan membuka Poda Kopi di Sidikalang ini? Oh, Poda ini kita buka tahun 2015, 5 tahun lalu lah. Ya, Awalnya kita teman-teman banyak dari luar. Kebetulan saya sebelumnya kan kerja di NGO. NGO apa Pak? Ada Petralas ini kerjasama dengan grup Portugal Jerman. Oke. Jadi sebelum itu banyak orang datang. Orang luar kan selalu cari kopi Arabica. Betul. Mereka jarang minum kopi saset, Betul. robusta, Single origin ya. origin, cari yang Sidikalang gitu. Betul. Yang kedua, belum ada restoran yang layak untuk orang luar.
Betul. Kan selalu cari makanan tidak pedas gitu ya. Ya. Tidak terlalu spicy. Ya. Lalu teman-teman selalu akhirnya makan di rumah. Betul. Lalu kita lihat peluang ini, wah ini bagus juga kalau kita buka satu kafe atau restoran yang memang menyediakan kopi khas Sidikalang dan Arabica, karena Robusta sudah banyak. Sudah banyak ya. Nah itu, jadi Awalnya ada tamu yang mau datang tapi tidak terfasilitasi dengan dia kepengen kopi yang enak, di sini tidak terfasilitasi. nah itu awalnya. Yang kedua, ada anggapan kopi Arabica itu kan bukan untuk diminum. Mindset orang di sini itu begitu. Tapi untuk diapain? Itu untuk buat misiu kata mereka. Itu mitosnya. Iya, Jadi ada kan anggapan ini agak aneh bahwa kopi Arabica itu katanya untuk mesiu. Misiu itu mitos. Jadi orang tidak minum di sini. Jadi mereka produk bagus ya, produknya bagus, kopinya bagus, Arabica, tapi Tidak tidak diminum. dijual, tidak diminum. Mereka minum saset ya, yang 3-in-1 gitu. Atau Robusta oke lah gitu. Tapi kalau kopi Arabica itu tidak diminum di lokal 5-6 tahun lalu. Oke. Alasan kedua. Alasan kedua, jadi kita mau edukasi juga. Ya, alasan ketiga tentu kepengen mengedukasi Edukasi bahwa masyarakat. kopi kita harus enak loh gitu. Sebenarnya kopi Arabica adalah kopi yang paling enak. Enak ya, jauh lebih enak dari yang varietas lain apa kopi yang lain gitu ya. Betul. Karena harganya kan mahal juga. Ya, Nah, kalau di luar kita minum jelas bisa 50-60 ribu ya. betul. Nah, kenapa kita tidak menikmati kopi sendiri? Oke. Alasan lainnya saya melihat di Bapak di kedai kopi ini ada juga menyediakan oleh-olehnya. Oh iya, ya. Apa oleh-oleh khas Sidikalang ini? Kalau sekarang ini juga kan latar belakangnya coklat itu kita punya produk di dataran rendah itu kakao dan hanya jual mentah gitu. Kecamatan yang dataran rendah dengan kakao ya. Produksi kakao. Nah kita kalau misalnya keluar selalu minta oleh-oleh coklat nih. Nah, kalau ke Jerman, ke mana Eropa selalu minta, jangan lupa ya coklat ya kan gitu. Ya. Loh, kenapa kakaonya dari kita? Kenapa kita tidak produk sendiri? Lalu kita coba lagi produk kakao untuk menjadi makanan, jadi coklat sekarang, coklat bar. Dan ada lagi misalnya ada bolen juga, jadi Bolen coklat gitu, bolen pisang coklat juga kita olah. Dan saya surprise ya, ada kota kecil Sidikalang sudah mulai menyediakan coklat dan bolen ya untuk oleh-oleh ya. Ya ada yang terbaru sekarang itu malah keripik kulit durian. Keripik kulit durian. Sama beberapa jenis keripik, ada labu. Nanti boleh ditunjukkan ya. Boleh. Ada beberapa jenis yang kita kembangkan. Ya, ini menarik, bukan hanya kopi tapi mulai menjual oleh-oleh signaturnya Sidikalang, ada keripik durian, keripik labu. Dan pertanyaan berikutnya, kira-kira prospek kedai kopi di Sidikalang ini Pak Samuel? Wah, ini memang sangat menarik ini. Dulu kita 5-6 tahun lalu belum ada seperti ini ya, yang menyediakan Arabica atau kafe seperti ini, malah tabu dulu. Jadi sampai datang orang Satpol PP, ini apa nih buka seperti ini kan. Dengan kafe kan mindsetnya yang negatif. Nah, kita mau buat mindset itu, dan sekarang hampir ada 20-an kafe jadi seperti ini yang menyediakan kopi-kopi dan itu sangat bagus. Untuk membuat ini betul-betul menjadi Sidikalang kota kopi ya. Ya, Minum kopi di kota kopi. benar. Itu menariknya. Dulu Sidikalang ini terkenal sebagai kota kopi. Iya. Tapi pada saat dulu mau minum kopi kita tidak menemukan tempat yang enak untuk minum kopi. Dan akhirnya ini ada Polda Kopi yang menyediakan kopi enak untuk kita minum kopi di kota dingin Sidikalang. Dan ada 20 sekarang yang bagus-bagus. Jadi mereka ambil dari petani. Kalau kami memang Polda ini kan mendampingi petani. Oke. Jadi ada beberapa grup yang akhirnya kita buat kampung juga di sana dan sebagainya.
kopinya di kebun kopi, Kebun punya kopi. kopi Ya. kopi sendiri. Jadi Bapak ambil dari kelompok petani kita yang kelompok kita petani dampingan, kopinya ambil dari situ ya. dari situ, lalu kita sekarang ekspor bersama, udah kirim juga. Tentu dengan standar yang Oh ya, ACA ya. ya pasti. Karena kalau nggak standar ACA tentu kan bisa Kita ekspor. malah kopi kita lebih mahal, karena kan memang kopi-kopi pilihan yang dari petani, kopi pilihan. Kalau Bapak menjelaskan kepada saya, kira-kira rasa kopi Sidikalang ini kira-kira seperti apa? Saya kalau ini kan hasil dari yang kita kirim keluar, jadi kan biasanya kan ada skor yang mereka kasih. Rasanya blueberry, coklati, ya. Coklati, Sweet, manis, rasa manis ada, Sweetie-nya ada. sweetie-nya ada itu ada mereka biasanya. Kalau kita kirim sampel, nanti kan mereka cupping itu. ya. Pembeli kita di luar, Traboka, Belanda itu kan partner kita terus. Mereka kasih excellent, Oh, excellent excellent ya. kopinya, 87 skornya 87 ya untuk cuppingnya ya. untuk hasil cupping. Wah, luar biasa itu, payah mencapai 87 itu ya. Ya karena mereka tidak mau beli di bawah 85. Oh gitu. Jadi mereka harus Skor di dulu. atas 85. Harus di atas 85 mereka baru mau beli. Jadi tadi rasanya seperti itu, sweetie ada, Sweetie, coklati, balance juga ya. Acidity-nya balance. Acidity-nya balance. Ya, Nanti kita body, lihat strong body. Nanti kita lihat baristanya untuk membuat Oh balance boleh. dengan V60 tentunya ya. Fisik sih boleh ya. Ya, nanti kita lihat. Nah, pertanyaan terakhir, mungkin ini bukan hanya apa ya, sebagai kedai kopi di Sidikalang, penghasil kopi, apa harapan Bapak sebenarnya? Sebenarnya mimpi kita ke depan nama kopi Sidikalang itu kembali Ya, mendunia ya. Iya kan sebelum-sebelumnya kan orang Menurut kenal Bapak Sidikalang. udah turun nama kopi Oh Sidikalang. iya, karena apa ya? Mungkin juga tidak peduli orang. Penduduk sini yang penting buat kopi aja, tanam aja. Kan kalau petani Kualitasnya biasanya- tidak dipedulikan. Iya, karena kan sempat jatuh harga kopi. Ya. Sangat jatuh. Sehingga petani banyak mengganti kopi dengan jeruk. Saya dengar itu. Ya, diganti dengan jeruk. Nah, sekarang kopi lagi bagus, misalkan 2-3 tahun lalu kan kopi bagus harganya, jadi orang kembali lagi. Kembali lagi nanti. Kita harus melatih petani supaya mencintai yang mereka tanam sendiri, menikmati yang mereka tanam sendiri, menghargai mereka yang tanam sendiri. Jadi saya selalu bilang, mari kita minum yang terbaik untuk kita, jangan untuk orang lain. Kita nikmati dulu kopi terbaik yang kita tanam sendiri, begitu. Ya, itulah tadi cita-cita dari Pak Samuel Siombing agar kopi Sidikalang kembali mendunia kembali dan kopi Sidikalang kembali ke masa jayanya. Jayalah kopi Sumatera Utara dan jayalah kopi Nusantara.
kopi Sidikalang, Arabica Sidikalang P60 ala Wilson Banurea. Sebaiknya kita tunggu beberapa menit supaya lebih enak. Kalau langsung biasanya kadang-kadang rasanya belum keluar semuanya, jadi bagus lebih dari 1 menit kita tunggu. Ya, ini kopinya luar biasa ya. Kopi Sidikalang seperti tadi kata Pak Siombing, rasa coklatnya terasa, dan juga yang penting sweetie-nya tetap. Jadi ada balance antara coklat, sweetie, dan rasa pahit. Barista Wilson Banurea, keren. Keren. Makasih ya. Ya, ini luar biasa Poda Kopi. Selain menyediakan kopi, dia juga menyediakan polen coklat. Saya mau merasakan rasa polen coklat Poda Kopi. Luar biasa lagi. Ini rasa coklatnya terasa, sangat terasa. Polen kopi, selain itu rasa kulit manisnya terasa di polen kopi. Sekarang kita coba cicipi yang lain. Nih, coklat produk dari produk dari Poda Kopi. Kita akan coba ya. Ini tadi dikenal sebagai coklat yang rasanya tentu tidak seperti coklat biasa. Dia katanya rasa coklatnya alami. Rasanya luar biasa. Rasa coklatnya dan alami rasa coklatnya. Ini bisa recommended lah untuk oleh-oleh dari Sidikalang. Ini ada keripik labu. Keripik labu ini saya harus minum dulu untuk menetralkan. Keripik labu Poda Kopi. Wow, ini juga enak. Cocok untuk oleh-oleh dari Sidikalang. Ada yang menarik, satu lagi ini adalah sama keripik labu, dan ini coklat susu andaliman. Cuma saya udah terlalu banyak memakannya, saya tidak sanggup lagi untuk, mungkin kira-kira 1 jam lagi saya akan komentari. Terima kasih. Ya, penikmat kopi, saya sekarang bersama Ibu LK Tampu Bolon, istrinya owner Pak Samuel Siombing, yang kita akan bercerita tentang kenapa di Poda Kopi ini sekarang ada menjual coklat. Ini sesuatu yang baru untuk kota dingin Sidikalang. Bu LK, kira-kira apa alasannya menjual atau membuat coklat dan kemudian menjualnya di Poda Kopi ini? Ya, jadi seperti ini Pak, Kabupaten Dairi itu kan punya banyak potensi ya. Kopi kita sudah punya. Kebetulan tetangga bapak saya dulu banyak menjemur kakao. Di kecamatan mana nih, di desa? Kakaonya kita ambil dari Tanah Pinem. Oh, Tanah Pinem. Cuman saya kan asli orang sini nih. Orang tua tinggal di sana di Jalan Papa. Kalau lewat itu kakao itu selalu jemur di pinggir jalan. Ya. Terus bapak saya bilang, kopi sudah kalian olah gitu, Arabica ya kita olah. Ada satu lagi yang belum diolah dan belum ada yang olah di Kabupaten Dairi gitu.
apa Pak, kakao katanya, coba kamu pelajari. Ya sudah, kebetulan matching juga sama suami. Terus suami bilang, kenapa kamu nggak coba pelajarin gitu. Jadi saya mulai, ya kakaonya kita ambil dari petaninya dia, kita coba gongseng sendiri, blender sendiri. Ternyata ya aroma coklat gitu, ini ternyata gitu. Itu awalnya, dan saya dengar ini jadi oleh-oleh ya di Iya. Poda Kopi. Nanti kita lihat bentuknya bagaimana, saya pun belum pernah lihat. Dan kemudian ada keripik kulit durian, ini menarik, satu-satunya mungkin di Sumatera Utara ya. Saya tambahin lagi untuk coklat. Ya, Ini perolahan pertama Sumatera Utara. betul, Iya, saya setuju yang itu. diolah dari biji kakaonya. Ya, Ya, itu kita udah salaman sama Pak Gubernur ya. Saya udah ikut pameran Pria Nusa juga untuk coklatnya gitu. Nah, untuk kulit duriannya, ulang tahun TNI kemarin ada perlombaan ya. Perlombaan mengolah makanan komersial. Apa yang bisa diangkat gitu. Itu ada 2 kabupaten, Dairi dan Papua Barat. Ya saya iseng aja gitu ya. Karena kan kebetulan saat itu musim durian. Kenapa saya pilih kulit durian? Kalau kita makan durian ya, hanya sedikit yang kita makan. betul. Limbahnya yang paling banyak. Terus saya coba belajar apa masih ada manfaat dari kulit durian. Ternyata banyak. Dia punya vitamin B1 juga. Terus karbo pengganti nasinya juga kuat. Terus itu untuk melancarkan pencernaan juga. Detox ya, Iya. Saya coba racik jadi keripik. keripik durian, Dapat kulit juara durian. 1. Iya. Dapat juara 1 di ulang tahun TNI ya. Iya benar. Keren. Nah, ini ada benar keripik labu ya. Iya. Itu gimana itu ceritanya keripik labu? Nah itu pun seperti itu Pak. Jadi kan labu itu nilai jualnya kan rendah. Ya satu bulan seperti ini 2.000, ya 5.000. Terus itu tanaman yang paling organik, gak dia diapain, juga dicampakkan aja tumbuh gitu. Nah, kebetulan di ladang banyak kali labu. Sayang kan nggak tahu dijual juga nggak ada harga. Saya olah jadi cake, terus jadi keripik. Kalau cake kan paling hanya 2-3 hari. Ya. Kalau keripik bisa kirim gitu, sampai 2-3 bulan. Ya, saya tahu ada cake labu juga, ada sampai donat labu juga ya. Iya, ini Poda dikenal dengan roti sobek labu. Nanti kita coba, ini keren ya, Nah, rasanya itu air liur udah keluar ini benar cerita makanan di sini. Tapi kalau yang itu memang saya buat special order. Jadi pelanggan, customer dapat panas-panas gitu. Keluar dari oven, anterin. Jadi misalnya hari ini Nggak hanya ada ada. tersedia begitu. Jadi misalnya hari ini saya buat ini, hanya ada 30 loyang, siapa cepat. Begitu teknik pemasarannya. di Teknik situ. pemasaran keren ya. Oke. Terus ada keripik sitohap. Keripik sitohap itu kebetulan saya diperkenalkan sama Ibu Bupati ya, daun sitohap. Daun apa itu? Sitohap. Nah itu katanya daun yang ada nggak semua daerah tumbuh gitu. Itu di pinggiran Danau Toba. Terus itu daun yang untuk kesehatan juga, daun yang sangat dinikmati raja-raja dulu. Itu stroberinya. Saya coba dikenalkan dengan daun itu, saya coba olah jadi keripik. Kemarin dibawa ke Bali juga habis. Dan sekarang ada juga disediain. Lagi buat. Udah habis, cuman ini lagi baru ini saya Sedang buat. lagi ngadon. Sitohap ya. Ya nanti mudah-mudahan nanti setelah ini bisa kita videokan juga beberapa bahan itu ya, bukan memasaknya tetapi hasilnya. Barangkali ada yang harapan Ibu Elka untuk para pencinta kopi dan kuliner di Sidikalang dan Sumatera Utara pada umumnya. Harapan saya marilah kita kembangkan produk lokal yang kita. Jadi saya kan ya kita lihat di medsos ya, saya orang Sidikalang, ready Bika ini gitu kan, kota lain. Kenapa kita nggak kita gitu loh? Gitu. Jadi saya tertantangnya di situ. Nah kebetulan di Poda ini semuanya olahan sendiri,
saya nggak mau ngambil yang dari luar gitu, nggak. Sebisa mungkin memang produk lokal yang kita olah. Kenapa nggak kita mulai dari diri kita, memperkenalkan daerah kita, biarlah orang memperkenalkan daerahnya gitu. Itu harapan saya. Baik, pencinta kopi, luar biasa cita-cita Bu Elka Kampung Bolon mengenalkan kuliner lokal dari produk lokal. Jayalah kuliner lokal, kopi lokal, dan jayalah kopi Nusantara dan produk lokal lainnya. Terima kasih. Ya, penikmat kopi, sekarang saya berada di Festival Kopi di Srikalang. Kita menikmati seluruh kopi-kopi asal kota Srikalang yang luar biasa rasanya. Dan ini sedang terjadi kaper di sini, dan disaksikan tadi oleh Pak Bupati melakukan cupping juga, dan memang kopi Srikalang kopi yang punya. Desa terdeteksi. Kalau Prof. Hamdani ini, kalau menurut ceritanya sudah hampir lebih 100 warung kopi yang dijajal beliau dan dibuat reviewnya. Iya, tadi malam ke Moda, Pak. Mereview Moda. Rupanya udah banyak kedai kopi di sini. Jadi dulu kalau kita datang ke Srikalang dan kedai kopi kan, tiba-tiba sekarang udah ada kedai kopi. Jadi saya nggak setuju. Jadi kedai kopinya, jadi ada berani, ada macam-macam, anak-anak muda udah kumpul. Jadi kota Srikalang sebagai kota kopi udah benar. Mudah-mudahan dan intinya jadi kopi nih. Kalau dulu kan kita mau kopi itu Susah. mungkin Amin. Srikalang ini legenda kopi Indonesia, Pak. betul. Bukan legenda kopi Sumatera, legenda kopi Indonesia. Makanya kita kembalikan bersama-sama kejayaannya dengan sinergi. Makanya kami juga dengan Prof. Hamdani, walaupun beliau adalah di bidang pendidikan, akademisi, kami dari praktisi, Bapak dari pemerintahan, kalau kita bersinergi, insya Allah semuanya akan bisa terwujud. Iya, dulunya. Betul. Nah, sekarang kan kopi Srikalang itu dan munculnya kayak ini udah tahun lagi. Kita senang. Makanya 4 tahun saya meluangkan waktu untuk diary. Terima kasih. Saya tersanjung kami. Karena orang tua saya juga mulai dari orang tua saya udah beli kopinya udah di diary. Ya. Waktu kami ada pameran kopi yang baru ya, kami bawa kopi Srikalang. Banyak yang surprise, oh ini ada kopi Srikalang di Jakarta. Mereka bilang, udah lama kopi. Tahun 15 tahun belakangan ada banyak kopi-kopi Srikalang ini dikumpul oleh pedagang-pedagang dari wilayah lain. Mereka belajar di sini, ya mereka bawa karena itu hukum perdagangan. Setiap hari pekan kayak ini dari yang nggak terlalu kemungkinan gabah dari Srikalang juga ada yang jual di sana. Iya, karena yang menjual. Jadi penjual yang untung, pedagang yang untung, kopi. Ya. Ya kayak durian ucok. Iya, durian dari mana-mana yang terkenal. Dari sini. Iya, betul. Yang kita harus didirikan itu Kopi Academy. Siapa? Kita siapa? IT nih. Kopi Academy. Baju buat bapak mana? Baju apa baju? Kepanjangannya association, Udah. oh eksportir. Oh ini bu. Di sini. Kopi Academy. Jadi kita IT itu sudah masuk 1 tahun Pak. Dari tahun 1972. Jadi asosiasi kopi pertama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah melalui ADI. Kita berkontribusi di Jakarta, kita bersembilan di sini. Ada 9 perwakilan. Ini udah ada? Di Sumut ya? Oh di Sumut. Provinsi ya? Aceh ada, Bengkulu ada, Sumut ada, Jambi ada, Palembang ada,
Belitung ada, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Sekarang banyak aplikasi ya. Kedua. Ada SCAI. Ya, SCAI di spesialnya. Oh, mereka itu banyak cenderung ke warung kopinya. Warung-warungnya. Tapi ya nggak apa-apa, makin banyak. Iya, makin banyak. Itu ya makin banyak yang review. Tahun depan kita akan lebih kencang lagi lah. Keren. Sebagai informasi Pak, kita IC kan ada melaksanakan KKSP, kontes kopi spesial Indonesia untuk ketua yang udah tahun ke-12 ya. Tahun 2012. Itu nasional. Dan Sidikalang hampir udah berapa tahun ya miss ya, pernah kirim ya. Oh, nggak pernah kirim. Nah, dan itu kontes nasional Pak. Jadi cari kopi spesial terbaik nasional dilakukan oleh Sidikalang. Yang kirim biasanya biasa kelompok tani lah. Kelompok tani. Melalui Disperindak, semua nanti itu semua bantu menyalurkan ke bisa. Itu ukuran saya dari Jember Pak, dari Jember. Nanti juri finalnya itu biasa saya juga termasuk salah satunya, dan kadang-kadang nanti ada yang dari Brazil, ada yang dari Jerman, ada yang dari Jepang, ada kita bersama kirim. Tapi mungkin bisa Pak untuk KKSI ke depannya Sidikalang sebagai tuan rumahnya. Ya, kalau yang Karena kita pernah di Banyuwangi ya. di Banyuwangi pernah, kita pernah di Gayo, Di Gayo udah pernah, di Bali udah. di Bali, di Jogja. Biar jadi kota wisata kopi. Iya. Di Pengalaman apa Pak? Kalau memang dari apa nanti saya makarin. Oh ya, 30 orang. Itu hasil namun yang sekarang mereka seduh. Nanti yang 4 uang tahun 2021. Ya, siap. Nanti kita buat khusus baju untuk Sidikalang punya kopi. Selanjutnya kita serahkan kembali ke panitia. Ajar aja Pak. Kopi Sidikalang, kopi si mendenai, buengo kopi isi, terberita kini mendenai, somiladang di kepe, terberita ngogerarmi, ya bagai bau kusmimo, muap di karina. Kopi Sidikalang, karena kau pesembuh kurki, menolak kue numi, buas moanti somi pusuki. Oh kopi Sidikalang, karena kau pesembuh kurki, menolak kue numi, buas pemilik dripnya ini. Foto lagi. Tadi dikasih minum yang dalam. Jadi lompat populer. Lagi. Boleh nanti. Oh, ini pemiliknya.